Babat Panambangan bagian ke-6. Munculnya Sang Perwira. Keadaan di negeri Kartasura setelah Pangeran Adipati Arya Mangkunegara diasingkan, hati sang raja kemudian mungkar. Tidak ada lagi yang disegani serta tidak mau menerima saran dari para punggawa dan nayaka praja, hanya memperturutkan kehendak sendiri, sehingga keadilan hilang dari Kartasura. Para anak pangeran, anak bupati, kalau ayahnya meninggal tidak menggantikan ayahnya, tidak ada aturan yang mapan. Raja juga bertindak sewenang-wenang dengan membunuh Pangeran Tepasana yang tidak berdosa. Di sana rakyat seolah-olah kehilangan tempat mengabdi, karena hati sang raja tidak mantap, selalu berubah-ubah. Kadang melindungi Cina, kemudian melindungi Kompeni, sehingga negeri Kartasura terombang-ambing. Adipati Martapura kecewa hatinya karena diingkari sang raja, maka kemudian memihak ke orang Cina. Raden Mas Garindi putra Pangeran Tepasana yang diusung-usung oleh Cina dinobatkan sebagai raja, bergelar Sunan Kuning, diminta menggebuk Kartasura. Adipati Martapura sampai memiliki keinginan seperti itu bukan hendak merebut keraton, hanya karena terbawa amarahnya. Sampai tercetus perkataan kepada para Cina, raja yang ingkar itu tidak bertuah, dikertak saja pasti terbang. Di sana Martapura sudah sehati dengan Cina akan menghancurkan Kartasura. Alkisah putra dari Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ditinggal di Kartasura ada 3 orang. 1 yang paling tua bernama Raden Mas Said, 2 Raden Mas Ambia, 3 Raden Mas Sabar. Ketiga putra tersebut hidupnya sangat memprihatinkan karena ditinggal oleh ayah dan ibunya, juga karena tidak ada yang merawat. Yang terjadi ketiganya siang malam hanya berkumpul dengan para abdi, bersama orang kecil akan bergabung dengan bangsawan merasa malu karena pakaiannya seadanya. Maka banyak berkenalan dengan anak-anak para abdi. Setelah dewasa, baru ada keinginan sang raja memberi kedudukan kepada ketiganya. Disuruh mengumpul bersama abdi dalam gandek dan mantri muda, diberi ganti nama. 1 Raden Mas Said bernama Surya Kusuma, diberi tanah 50 jung. 2 Raden Mas Ambia bernama Marta Kusuma, diberi tanah 25 jung. 3 Raden Mas Sabar bernama Wirya Kusuma, diberi tanah 25 jung. Alkisah putra dari Tumenggung Wirasuta bernama Raden Sutawijaya yang pisah dari Mataram, itu masih satu darah dengan Adipati Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Adapun urutannya sebagai berikut. Panembahan Senopati ing Ngalokodi Mataram berputra Raden Sutawijaya, lalu berputra Nyai Ageng Panembahan Rama, lalu berputra Raden Sutawijaya II, lalu berputra Raden Adipati Danurja Patih di Kartasura, lalu berputra Raden Tumenggung Wirasuta di Kartasura, lalu berputra Raden Sutawijaya III. Selanjutnya kita sebut saja Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya ini ketika kecil menjadi abdi dalam Punokawan di keraton, sangat dekat dengan putra-putra Mangkunegara tersebut di atas. Raden Sutawijaya sepeninggal ayahnya tidak menggantikan kedudukannya, hanya menerima tinggalan yang berupa harta saja agak banyak, karena Raden Tumenggung Wirasuta tadi kaya harta.
Namun Raden Sutawijaya masih kecewa karena menganggap harta benda itu masih di bawah kawiryan atau pangkat. Maka kecewaannya tidak bisa hilang, malah makin menjadi-jadi. Bahkan yang mengalami kekecewaan demikian itu bukan hanya Raden Sutawijaya sendiri. Banyak anak bupati mantri yang tidak bisa menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal karena sudah berubah aturan negeri. Oleh karena Raden Sutawijaya dalam mencari alasan untuk melampiaskan kekecewaannya seperti peribahasa pencuri mendapati lubang, lalu mengumpul bersama-sama anak para punggawa yang juga sakit hatinya ingin keluar dari negara. Karena dirasa-rasa waktu itu keadilan sudah rusak sama sekali, jadi Raden Mas Said bisa akrab dengan Raden Sutawijaya karena sama-sama sakit hatinya. Kembali ke pokok cerita, kisah Adipati Martapura yang akan menggebuk negeri Kartasura. Setelah siaga segera berangkat. Adapun ramainya peperangan dan perjalanan menuju keraton tak diceritakan. Tetapi bala tentara Kartasura mengalami kekalahan. Tentara Cina dapat masuk keraton dan sang raja sudah kehabisan pengawal. Kapten Hondenhoff segera membawa sang raja keluar istana hanya bersama Pangeran Adipati Anom. Ketika terjadi huru-hara, pasukan Cina merusak keraton Raden Mas Suryakusuma dan adik-adiknya tidak ikut lari bersama raja, masih kebingungan di dalam keraton. Kemudian dipanggil sang nenek Raden Ayu Sonopati dari jendela. Raden Mas Suryakusuma segera menghadap dan segera diberi keris satu dan diberi pesan, bawalah pusakamu dan larilah keluar, akan datang para berandal menyerbu keraton. Raden Mas Suryakusuma menerima keris kemudian segera keluar dan menarik kedua adiknya. Ketika sudah keluar teringat kalau keris pusakanya masih tersimpan di keraton, yakni Kiai Bedudak, tetapi mau masuk kembali dihadang prajurit Cina, dan di keraton sudah berdesakan bangsa Cina yang menjarah. Raden Mas Suryakusuma kerepotan lalu membunuh orang Cina yang terpisah. Pakaiannya kemudian dipakai untuk menyamar ke dalam. Langsung menuju tempat pusaka Kiai Bedudak disimpan. Setelah diambil lalu keluar tanpa ketahuan. Lengsernya sang raja serta hancurnya keraton tidak diceritakan. Sunan Kuning kemudian menggantikan kedudukan sebagai raja di Kartasura. Segala aturan tidak berubah, sebagaimana sang raja dahulu yang sudah lari. Raden Mas Suryakusuma kemudian meminta untuk diterima mengabdi kepada Sunan Kuning dan diterima. Naiknya Sunan Kuning ke tampuk kekuasaan Kartasura tidak lama, kira-kira 9 bulan, kemudian diusir oleh tentara dari Madura. Sunan Kuning lari ke Mataram, bertempat di desa Randulawang. Ingkang Sinuhun Pakubuwono II di Kartasura kembali lagi menjadi raja. Di sana Raden Mas Suryakusuma dan adik-adiknya tidak berubah, tetap menjadi mantri gandek muda. Karena kedudukannya hanya menjadi mantri merasa sangat malu. Kemudian ada keinginan untuk minta kenaikan pangkat kekepatihan. Setelah mufakat dalam pembicaraan dengan para adik, lalu menghadap di kepatihan dan mengatakan keperluannya. Tetapi tidak dianggap oleh Raden Adipati dan ditinggal masuk ke dalam. Tak lama kemudian ada utusan menyerahkan uang dalam kantong kepada Raden Mas Suryakusuma. Setelah diserahi uang tadi, hati Raden Mas Suryakusuma sangat terpukul, sangat sakit karena permintaannya tidak dijawab, hanya diberi uang layaknya pengemis.
Dalam sekejap hanya terpaku tak dapat bicara, lama-lama dapat menenangkan diri, lalu segera mundur dengan membawa kantong tadi dan digantung di sebuah pohon. Dalam hati memohon kepada Tuhan, semoga tercapai apapun keinginannya. Setelah bertemu dengan Raden Sutawijaya, diceritakan pengalamannya ketika menghadap ke Kepatihan. Raden Mas Suryakusuma menyatakan kalau masih di Kartasura sangat malu melihat orang banyak. Karena itu kemudian diantar Raden Sutawijaya bertemu dengan saudara asal dari desa Klaroh bernama Kiai Wiradiwangsa untuk membicarakan keinginan meninggalkan keraton. Kiai Wiradiwangsa berkata, "Tuan, keinginan Paduka yang demikian itu menurut pendapat hamba tidak ada lagi yang mau membantu bela mati kecuali kerabat Paduka di Klaroh. Kalau menerima usul hamba, silahkan Paduka segera meninggalkan keraton, langsung menuju Klaroh untuk bersiaga perang." Raden Sutawijaya mendengar kesanggupan Kiai Wiradiwangsa sangat berkenan di hati, lalu menyambung, "Tuan, kesanggupan kakak Wiradiwangsa ini sangat baik kalau disambut, nanti saya juga akan membantu. Teman-teman saya semua anak dari priayi yang sakit hatinya, nanti saya ajak mengikuti Anda sebagai pengawal." Suryakusuma mendengar perkataan Raden Sutawijaya dan Kiai Wiradiwangsa seketika lega hatinya, segera bersiap-siap berangkat dari Kartasura bersama istri dan anak semua. Ditandai di hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Akhir tahun Jim Akhir dengan sengkala rasa retungoyak jagat windu sengara, kemudian menuju desa Klaroh dan yang ikut serta 18 orang. Setelah beberapa hari ada yang menyusul 6 orang, jadi sudah mengumpul 24 orang. Di sana kemudian membuat rumah, merakit pagar pekarangan, tidak putus mengumpulkan kerabat dari desa dan mengajak para pertapa yang giat dalam pertapa agar mengajarkan pengetahuan kepadanya dan semua pengikutnya. Semua sudah terlaksana. Di siang hari berlatih ulah keprajuritan dan gelar peperangan. Kalau malam diwejang ilmu kanuragan, kesaktian dan aji kawijayan, dan kemudian menjalani pertapaan seperti yang guru ajarkan. Lari-lari mengelilingi bukit dan berendam di kolam-kolam atau sendang. Adapun yang sudah dijelajah adalah Sendang Sinangka, Sendang Sitretes di sebelah timur puncak Gunung Gajah Mungkur, Sendang Pancuran, Sendang Silanang, dan semua petilasan tadi sampai sekarang masih menjadi pemandian anak-anak muda yang olah keperwiraan. Mereka percaya dengan menjalani ritual seperti prajurit Raden Mas Suryakusuma, mereka akan mendapat ilmu seperti mereka. Pada suatu hari, Raden Mas Suryakusuma berkata kepada Raden Sutawijaya, perkataannya, "Kak, namamu Sutawijaya itu kata jaya akan saya pakai untuk menamai semua pembantu yang dibawa dari Kartasura. Sambil sebagai doa semoga mendapat kejayaan dalam perang. Oleh karena pembantuku dari Kartasura, sebutlah sebagai Punggawa, artinya yang dibawa dari Kartasura. Adapun engkau kakak, saya wisuda sebagai tetua dan masalah kepemimpinan saya serahkan kepadamu semua, dan engkau sekarang pakailah nama Kiai Ngabei Rangga Panambangan, karena kakak sudah menjadi tambang bagiku." Yang demikian itu supaya menjadi pengingat kepada anak cucu, dan Kiai Wiradiwangsa saya beri ganti nama Kiai Ngabei Kudanawarsa, dan saya angkat sebagai patih untuk mengemban amanatku.
Dan lagi Punggawaku kuberi nama dengan awalan Jaya, seperti Jaya Utama, Jaya Pramaya, Jaya Wicanten, Jaya Wiguna, Jaya Sutirta, Jaya Nimpuna, Jaya Prabata, Jaya Santika, Jaya Puspita, Jaya Sudarga, Jaya Sudarma, Jaya Dipura, Jaya Leyangan, Jaya Jagalautan, Jaya Tilarsa, Jaya Winata, Jaya Pangrawit, Jaya Prawira. Semua yang menerima perintah sangat gembira dan patuh. Kiai Ngabei Rangga Panambangan dalam hati memuji kepada tuannya yang bisa membuat nama yang pantas dan cocok dengan kejadian yang dialami. Sekarang tiba saatnya untuk memulai perjuangan menentang ketidakadilan di Kartasura. Perjuangan masih sangat panjang dan mereka sadar itu. Pada pos yang lalu telah diceritakan kalau Raden Mas Said atau Surya Kusuma sudah bertekad untuk melakukan perlawanan. Mereka memulai dari Desa Klaroh dan membangun markas di sana. Ketika semua rombongan ada di sana untuk jatuh makanan Raden Mas Surya Kusuma dan anak istri serta pengikut semua, mereka mengumpulkan pajak Desa Nguter dan bawahannya yang akan disetor ke Kartasura. Singkat cerita, Raden Mas Surya Kusuma dan adik-adiknya serta para punggawa semua yang berlatih oleh perang sudah tuntas. Dari pengamatan Kiai Ngabei Kudanawarsa, sebaiknya dicoba sekali sebagai percobaan agar tidak kendur semangatnya. Raden Mas Surya Kusuma juga menyetujui usulan itu, tetapi belum ada gambaran keadaan musuh. Walau Raden Mas Surya Kusuma sendiri juga berharap segera menempuh perang. Kiai Ngabei Kudanawarsa berkata kepada Ngabei Rangga Panambangan, katanya, "Dik, kalau Tuan mengizinkan, sangat kalau bergabung dengan pasukan Sunan Kuning dahulu. Sebab di Randu Lawang kabarnya sudah besar sekali, perlunya hanya untuk berlindung dan sebagai melatih keberanian para punggawa dalam perang. Adapun nanti kalau sudah tidak mengecewakan, bisa berpisah untuk berdiri sendiri." Kiai Ngabei Rangga Panambangan dan Raden Mas Surya Kusuma sepakat dengan keputusan tadi. Kemudian bertanya kepada adik-adik Raden Mas Surya Kusuma, "Menurut pendapatmu bagaimana, Dik?" Mereka semua hanya ikut saja, tidak akan berpisah dari kakak mereka. Raden Mas Surya Kusuma bersama punggawa dan bala tentaranya segera bersiap-siap dan berangkat dari Klaroh menuju markas Sunan Kuning di Randu Lawang. Di perjalanan tidak diceritakan, singkatnya mereka sudah sampai di Randu Lawang dan ditemui Patih Mangun Oneng dan dilaporkan kepada Sunan Kuning bahwa 3 adiknya menyusul untuk bergabung. Ketiga adik Sunan Kuning itu kemudian dipanggil menghadap. Ketiganya sungkem di hadapan Sunan Kuning. Sang raja sangat senang hatinya, dan kebetulan semua bupati sedang berkumpul menghadap. Adipati Suradiningrat, Adipati Cakranegara, dan Adipati-pati. Sang raja berkata kepada para bupati kalau ketiga adiknya akan dijadikan senopati perang. Semua menyetujui. Sang raja kemudian memberi perintah, "Adik Surya Kusuma, aku angkat sebagai pangeran dengan gelar Pangeran Prangwadana. Dik Marta Kusuma pakailah nama Pangeran Pangenggak, dan Dik Wirya Kusuma pakailah nama Pangeran Timur." Di sana ketiganya kemudian diserahkan kepada Babah Kapitan Sepanjang, komandan tentara Cina. Pangeran Prangwadana berkata kepada Ki Mangun Oneng, "Paman, saya minta pengikut orang yang mantap mengabdi kepada raja, mau pelapati, terampil dan cekatan, dan bersungguh-sungguh dalam perintah dan pemberani, tidak gentar dengan musuh."
Ki Patih Mangunoneng lalu memilih prajurit yang diinginkan Pangeran Prangwadana tadi, mendapat 300 orang dan diserahkan kepada Pangeran Prangwadana menjadi anak buahnya. Setelah itu 3 pangeran terlaksana memimpin perang, sudah dapat menerapkan gelar peperangan dan sudah kelihatan keperwiraannya. Setiap perang banyak tentara Kartasura yang lari. Pengepungan bala tentara Cina di Dersana sampai di Sapakauman, lalu membakar rumah di kiri kanannya. Kumpeni dan Bugis Madura segera bergabung dalam pertempuran. Bala tentara Cina kalah dan bubar mundur perlahan ke desa Dersana lagi. Alkisah di Kartasura, sang raja mendapat bantuan Raja Ternate yang membawa tentara agak banyak, dan kiriman bantuan dari kumpeni di Batavia selalu datang. Para bupati pesisir dan mancanegara serta dari Bugis Madura bersamaan datang ke Kartasura, membuat pasukan semakin banyak. Adapun siasat perang Cina di Kartasura selalu menempuh waktu malam dan membakar-bakar. Bala tentara Kartasura banyak yang terdesak. Setelah mendapat bantuan, gantian bala Kartasura menerjang barisan Sunan Kuning di Dersana. Bala kumpeni sampai lama tidak bisa mendesak barisan Randulawang. Akhirnya Tuan Hohentroff minta izin kepada raja untuk membuat surat bujukan kepada Sunan Kuning agar menghentikan perang, mendekat kepada kumpeni seperti yang dilakukan sang kakek, yakni Amangkurat III. Adapun kalau memang ingin menjadi raja, kumpeni sangat mendorong dan membantu, akan menghalangi kalau ada musuh, asalkan sudah jelas yang menjadi tujuannya. Banyak-banyak isi surat itu yang bernada membujuk, tetapi Sunan Kuning tidak peduli. Dari sebab itu, barisan Kartasura kemudian merancang serangan besar untuk mengakhiri perang. Bala tentara sudah digelar dengan dibagi menjadi 3 bagian, menyerang dari timur, dari utara, dan dari barat. Setelah selesai merencanakan semua, segera berangkat bersamaan. Singkat cerita, terjadi perang di Dersana dan Sunan Kuning kalah, kemudian terdesak ke selatan ke markas di Randulawang. Bala Kartasura terus menyerang. Barisan Randulawang hancur, para bupati dan para senopati tercerai-berai, berebut mengungsi. Pangeran Prangwadana lari ke Tenggara sampai desa Palumbangan. Di sana bertemu dengan pemberontak bernama Raden Pangulu, yang siap membantu dengan syarat Pangeran Prangwadana membantu menggembur Wangsa Dipa dari Tembayat dahulu. Pangeran Prangwadana dan Pangeran Timur menyanggupi dan kembali membawa prajurit 7, Ki Pangulu membawa 600 orang. Pangeran Prangwadana sampai di Tembayat dan terlibat pertempuran dengan Wangsa Dipa yang membawa 1000 prajurit. Pangeran Prangwadana menerjang Wangsa Dipa dan bala tentaranya lari. Pangeran di Tembayat menyerah. Pangeran Prangwadana ziarah ke makam Tembayat untuk menambah semangat, sekalian berdoa untuk kemenangan perang. Malam harinya beristirahat di bangsal Balirante, paginya berangkat ke Randulawang. Sesampai di desa Wija bertemu dengan pasukan Wangsa Dipa dan pecah perang lagi. Bala Wangsa Dipa hampir kalah. Kemudian dibantu bala Ternate, Bugis, dan Makassar, tetapi tetap kalah dan mundur. Akhirnya dibantu oleh kumpeni dengan perondongan senapan berkali-kali. Raden Penghulu gugur dengan seluruh prajuritnya. Pangeran Prangwadana dan 7 prajuritnya lari ke timur terpisah, tidak karuan larinya. Pangeran Prangwadana dan pengikutnya waktu malam masih terus lari ke timur sampai di Samantenan atau Nglaroh.
Di sana bertemu dengan sang nenek Raden Ayu Sepuh dan Abdi. Semua menangis. Setelah pagi, Pangeran Prangwadana bersiap hendak menyusul Sunan Kuning di Kaduang. Setelah persiapan selesai berangkat sekeluarga, sesampai di desa Dukuh berhenti membuat markas. Di sana sang nenek Raden Ayu Sepuh agak lega hatinya, merasa senang karena tempatnya rata, tanaman terlihat asri. Maka segera berkata kepada sang cucu, "Nak, setelah sampai di sini, aku merasa senang. Maka desa Dukuh ini kuberikan dinama Desa Seneng. Lestari sampai sekarang, desa tadi bernama Desa Seneng." Alkisah Pangeran Buminata atau paman yang berada di Sembuyan waktu itu berkenan melihat sang keponakan Pangeran Prangwadana datang ke Desa Seneng. Setelah bertemu, keduanya berangkulan, lalu sepakat akan menyusul Sunan Kuning ke Kaduang. Setelah mantap, lalu berangkat sekeluarga. Ganti cerita, Sunan Kuning ketika sampai di Kaduang berselisih jalan dengan Adipati Mangoneng dan Sujanapura, yang menurut kabar mereka ke pesisir. Pangeran Singasari yang terpisah dengan Sunan Kuning ketika terdesak dari Kartasura belum bertemu kembali. Sunan Kuning yang berhenti di Kaduang agak lama, lalu kedatangan sang adik Pangeran Prangwadana serta sang paman Pangeran Buminata. Mereka berangkulan. Sunan Kuning sangat gembira. Setelah menenangkan diri dan beristirahat, Sunan Kuning berkata kepada Pangeran Prangwadana, "Adik, Kapitan Sepanjang mengajak ke timur menuju Ponorogo, bagaimana pendapatmu?" Prangwadana mengatakan kalau dirinya hanya menurut keinginan sang raja, sakit sampai mati akan membela, asalkan masih di tanah Jawa, jangan sampai keluar dari tanah tumpah darah kita. Paginya Sunan Kuning berangkat dari Kaduang bersama bala tentaranya yang menjadi penunjuk jalan bala Cina dipimpin Pangeran Prangwadana. Sesampai di desa Brangkal dihadang barisan Tumenggung Suradiningrat dari Ponorogo. Kemudian terjadi perang rame. Tumenggung Suradiningrat terdesak dan lari bersama tentaranya. Sunan Kuning lalu masuk kota Ponorogo yang sudah kosong. Di sana bermarkas sampai 2 minggu lamanya. Pada suatu hari Sunan Kuning berunding dengan sang adik Pangeran Prangwadana. Bagaimana baiknya? Pangeran Prangwadana menyarankan tetap berada di Ponorogo sambil menghimpun kekuatan dari masyarakat sekitar. Sunan Kuning menyetujui, tetapi Kapitan Sepanjang tidak setuju. Dia bermaksud terus ke Pasuruan minta bantuan Adipati Surapati. Akhirnya keduanya berselisih. Kalau Kapitan Sepanjang akan ke Pasuruan, Pangeran Prangwadana akan tetap di Ponorogo saja. Namun Pangeran Buminata menghalangi dan menyarankan ke Madiun. Pangeran Prangwadana setuju dan berpisah jalan. Kapitan Sepanjang dan Sunan Kuning ke Pasuruan, Pangeran Prangwadana dan Buminata ke Madiun. Sesampai di Lepen Asin berhenti istirahat. Perjalanan Sunan Kuning mentok tak mendapat jalan, lalu berbelok ke utara menyusul Pangeran Prangwadana. Mereka berkumpul kembali di sana dan beristirahat. Alkisah Pangeran Madiun, Adipati Magetan, Adipati Ponorogo, Adipati Kaduang, serta Adipati Jagaraga bersama pasukannya akan mengejar Sunan Kuning. Waktu itu sudah dikepung rapat, hanya menyisakan arah timur yang kosong. Terjadi perang hebat, akhirnya bala Madiun kalah oleh bala Cina. Bala Kaduang dan Magetan kalah oleh pasukan Pangeran Buminata. Bala Ponorogo kalah oleh Pangeran Prangwadana. Semua musuh bubar. Paginya Sunan Kuning, Pangeran Prangwadana,
Pangeran Buminata dan Kapitan Sepanjang beserta pasukan berangkat ke Madiun. Sesampai di sana sudah kosong, lalu beristirahat selama 5 hari. Sunan Kuning bertanya kepada Pangeran Prangwadana, bagaimana perjalanan selanjutnya? Pangeran menjawab, "Kakak Raja, saran saya tetap seperti kemarin. Saya siap bela mati asal jangan sampai keluar dari bumi tumpah darah saya seperti membela tanah kelahiran. Adapun kalah dan menang perang itu tergantung keberuntungan diri. Manusia tetap harus berusaha dengan tekad kuat akan mendapat pertolongan Tuhan." Sunan Kuning ketika mendengar perkataan Pangeran Prangwadana kemudian menurut kepada sang adik. Namun Kapitan Sepanjang kukuh dengan pendapatnya, mengajak Sunan Kuning mengungsi ke Pasuruan. Sang raja bingung hatinya, kalau menurut sang adik kehilangan pasukan Kapitan Sepanjang, kalau mengikuti Kapitan Sepanjang tak rela kehilangan Pangeran Prangwadana yang akan mogok. Tetapi akhirnya menurut Kapitan Sepanjang segera berangkat dari Madiun. Pangeran Prangwadana tidak ketinggalan, tetapi Pangeran Buminata sangat jengkel dengan Cina yang ingkar janji akan menghimpun orang Madiun tapi tidak terlaksana. Akhirnya dia lolos. Perjalanan Sunan Kuning dan Pangeran Prangwadana dan Balacina setelah sampai di Caruban. Di sana Pangeran Prangwadana memisahkan diri akan bertempat di hutan situ. Terjadi ketika Sunan Kuning meneruskan perjalanan, Pangeran Prangwadana menghilang tidak terlacak. Sunan Kuning sangat menyesal. Pangeran Prangwadana tertinggal di hutan Caruban bersama sang nenek Raden Ayu Sepuh dan 30 abdi. Tak lama kemudian, Pangeran Buminata datang mengajak menyusul Sunan Kuning, tetapi Pangeran Prangwadana tidak setuju. Katanya demikian, "Paman, kalau Anda menyusul sang putra Sunan Kuning tentu akan dicelakai Cina. Lebih baik kembali ke barat bersama saya, mencari kekuasaan sendiri dengan memohon pertolongan Tuhan." Pangeran Buminata menurut kehendak sang putra. Segera mereka kembali ke barat yang dituju Sukawati. Siang malam selalu berjalan sehingga segera sampai di Sukawati. Ganti cerita, Adipati Sujanapura dan Pangeran Singasari yang menggelar pasukan di daerah Gunung Kendeng, Tanah Sukawati. Orang-orang di situ semua tunduk dan mendukung Adipati Sujanapura. Diberitahu oleh prajurit sandi kalau Pangeran Prangwadana dan Pangeran Buminata sekarang berada di desa Ngemplak, hendak menuju Sukawati. Adipati Sujanapura memberi perintah kepada Adipati Jayapuspita untuk menjemput kedua pangeran dan dihadapkan kepada Pangeran Singasari. Adipati Jayapuspita berangkat menjemput dengan tandu. Setelah bertemu kemudian memboyong rombongan Pangeran Prangwadana. Baru sampai di desa Senetan sudah keburu malam. Pangeran Singosari kemudian menjemput dan memeluk kaki sang kakak Pangeran Buminata. Keduanya kemudian saling berangkulan dan saling memberi selamat. Para pangeran semua menangis mengingat keadaan negara peninggalan sang ayah yang hancur. Para anak-anak yang ditinggal saling bertengkar karena yang bertindak sebagai pelindung tidak cakap. Terlebih ketika Pangeran Singasari melihat Pangeran Prangwadana, merasa sangat sedih mengingat ayahnya yang dibuang. Setelah beberapa saat kemudian, mereka beristirahat di markas Sukawati. Singkat cerita, pada suatu hari ketika para pangeran sedang duduk-duduk di markas mereka, di sana Adipati Sujanapura meminta izin kalau semua menyetujui. Pangeran Prangwadana akan dinobatkan sebagai raja di Sukawati.
bergelar Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Senopati ing Ngaloga Sudibyaning Prang. Penobatan tadi benar terlaksana, dan Pangeran Adipati Mangkunegara semakin yakin dengan keberaniannya, memang teguh, sakti, dan mahir dalam gelar peperangan. Adapun Adipati Sujanapura minta ganti sebutan menjadi Panembahan Puker. Kiai Ngabehi Kudanawarsa diwisuda sebagai Tumenggung Kudanawarsa. Raden Ngabehi Rangga Panambangan menjadi Tumenggung Surawijaya. Semua sudah dipersaksikan. Selanjutnya, Pangeran Adipati Mangkunegara dibuatkan perumahan di Desa Majarata. Tata letak pekarangan mirip keraton dengan alun-alun, bangsal, pertemuan, dan sejenisnya. Setelah bersiap-siap, Pangeran Adipati Mangkunegara lalu diboyong ke rumah yang baru, diantar Adipati Dayapuspita yang kemudian membuat rumah di sebelah barat rumah Adipati Mangkunegara. Setelah itu, Panembahan Puker dan Pangeran Buminata serta Pangeran Singasari dan para abdinya lalu memperluas wilayah ke Tanah Demak. Pangeran Adipati Anom Amangkunegara selama di Majarata selalu membersihkan diri, meminta kepada Tuhan supaya tercapai keinginannya. Setiap hari yang dimakan hanya pisang sebiji. Kalau malam selalu berdiam diri di sanggar peribadatan, mengheningkan cipta. Kalau siang bersama para abdi berlatih ulah keprajuritan dan gelar perang, dan berlatih memanah. Dari sungguh-sungguhnya permohonan muncul kewibawaannya. Orang seluruh tanah Sukowati semua tunduk dan mendukung, maka menjadi besar pasukannya. Adipati Mangkunegara kemudian mengangkat mantri dalam sebanyak 40 orang dan mengangkat kepala prajurit Rangga dan Demang. Bala tentara semakin bertambah banyak. Ganti yang diceritakan di Kartasura, Tuan Mayor Hohentroff mendengar berita kalau Raden Mas Suryakusuma sudah menjadi raja di Sukowati dan berkeraton di Majarata. Tuan Mayor dan Adipati Pringgalaya kemudian menghadap raja untuk melaporkan berita tadi. Adapun yang mengangkat adalah Tumenggung Sujanapura, bergelar Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Senopati ing Ngaloga Sudibyaning Prang, bersama Pangeran Buminata dan Pangeran Singasari. Sudah sangat besar pasukannya. Tumenggung Sujanapura sudah berganti nama menjadi Panembahan Puker. Saran Hohentroff kepada raja, lebih baik mengirim pasukan untuk mengusir mereka. Sang raja mengizinkan dan mengutus dua bupati, Raden Tumenggung Anggawangsa dan Raden Tumenggung Wirayuda. Yang memimpin pasukan adalah Pangeran Mangkubumi, disertai serdadu kompeni, 2 brigade, serta prajurit mancanegara. Tak diceritakan perjalanannya, namun barisan di Majakarta ketika mendengar akan diserang segera bersiap. Sesampainya pasukan di sana langsung terlibat perang hebat. Lama-lama barisan Majarata kalah dan mundur perlahan. Kompeni kemudian membakar markas Pangeran Adipati Mangkunegara. Adapun sang pangeran berpindah ke selatan di Segawe atau Matesi. Panembahan Puker dikejar Pangeran Mangkubumi lari ke Grobogan. Setelah musuh bubar, Pangeran Mangkubumi dan pasukannya kembali ke Kartasura. Alkisah Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amangkunegara selama berada di desa Segawe dapat menenangkan diri beberapa saat, juga dapat menata kembali barisannya. Desa-desa ditundukkan dari Matesi sampai Pajang. Waktu itu Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amangkunegara sering pergi ke desa Panambangan atau Nglaroh dan memerintahkan kepada Tumenggung Kudanawarsa supaya membuatkan rumah yang pantas untuk menampung para pasukan di Panambangan. Juga diberi alun-alun sebagai tempat latihan.
karena keinginannya hendak memperbesar pasukan lagi. Ganti yang diceritakan, Tuan Mayor dan Ki Patih Pringgalaya menghadap sang raja untuk melapor kalau sekarang Pangeran Mangkunegara menata barisan di desa Sekawe atau Matesih, merebut tanah Matesih ke barat sampai Pajang. Namun sang raja belum mengizinkan kalau sekarang diusir, karena akan mengutus bupati untuk membujuk agar mau kembali ke negeri, sehingga tidak berlarut-larut seperti yang sudah-sudah. Kalau mau pulang, Pangeran Mangkunegara akan dinikahkan dengan putri sang raja, Raden Ayuskara Kedaton. Sebab demikian, karena biasanya seorang pemuda kalau dibujuk dengan wanita akan luluh kemarahannya. Tuan Mayor serta Ki Patih juga mendukung kehendak sang raja tadi, lalu diizinkan bubar. Setelah keputusan itu, sang raja mengirim utusan Nyai Setiawati dan Tumenggung Wirajaya disertai 4 mantri untuk menyerahkan surat sang raja kepada Pangeran Adipati Mangkunegara di desa Sekawe. Alkisah barisan di desa Sekawe. Pangeran Adipati Mangkunegara kala itu sedang bertahta, yang menghadap Tumenggung Kudanawarsa, Tumenggung Surajaya, dan para punggawa. Di sana kedatangan utusan dari Raja Sinuhun Pakubuwono II di Kartasura, yang diutus Nyai Tumenggung Setiawati dan Tumenggung Surajaya. Nyai Tumenggung Setiawati lalu menyampaikan salam raja dan menyerahkan surat. Pangeran Adipati Mangkunegara tergopoh-gopoh menerima surat itu, diangkat di kepala dan dibuka, tanda sebuah penghormatan. Isi suratnya, "Setelah salamku, anakku, engkau dipanggil pulang ke negara Kartasura dan akan kunikahkan dengan adikmu. 2 anak perempuanku ini pilihlah, apa Ratu Alit, apa Raden Ayu Kedaton." Kanjeng Pangeran Adipati Mangkunegara sangat memahami isi surat itu dan sangat gembira hatinya. Kemudian berkata kepadanya Tumenggung Setiawati dan Tumenggung Wirajaya, "Paman Tumenggung dan Nyai Tumenggung, saya tidak menjawab surat ini. Saya hanya menyatakan siap menerima perintah. Namun ketahuilah, saya mempunyai abdi mantri 40 orang, semua mempunyai kedudukan. Maka saya minta kalau pulang nanti mereka juga diberi kedudukan yang sama. Tak lama andai sudah disetujui pagi hari, sorenya saya mau menghadap." Nyai Tumenggung Setiawati dan Tumenggung Wirajaya dan para pengiring lalu minta pamit kembali ke Kartasura. Setelah kepergian para utusan tadi, para kerabat dan pengikut mengatakan kepada Kanjeng Pangeran Adipati Anom Mangkunegara kalau mereka tidak setuju bila pangeran menghadap ke keraton. Karena perintah raja tadi dirasa hanya tipu daya, hati sang raja tidak tulus. Pangeran Adipati Mangkunegara diingatkan tentang riwayat ayahnya yang dibuang tanpa kesalahan atau dosa. Pangeran Adipati setelah mendengar saran tadi, hatinya menjadi ragu. Akhirnya tidak jadi menghadap ke Kartasura. Ganti cerita, Tuan Hohendoff menerima surat dari Batavia yang dibawa oleh Ki Kerbong, yang juga membawa surat dari Pangeran Arya Pancuran yang ditujukan kepada Pangeran Adipati Mangkunegara. Arya Pancuran adalah kakak Pangeran Mangkunegara yang tinggal di Pancoran, Batavia. Isi surat untuk Hohendoff adalah perintah agar membujuk Pangeran Adipati Mangkunegara agar tidak melantur menuruti kehendaknya, agar segera berbaikan dengan Kompeni dan berbakti kepada raja. Tuan Hohendoff sudah paham bahwa ini adalah siasat Kompeni, maka Ki Kerbong segera disuruh ke Sukawati menemui Pangeran Adipati Mangkunegara.
Ki Grebong segera berangkat ke Segawe, markas Pangeran Adipati Mangkunegara yang baru. Surat dari Pangeran Arya Pancoran kemudian diserahkan, diterima dan dibaca. Isinya berupa gubahan tembang Asmarandana yang sangat panjang. Dalam pos tidak akan kami sampaikan secara utuh, karena akan kita bahas secara detail pada kajian sejarah Babat Kianti kelak. Secara garis besar isinya adalah ajakan agar Pangeran Mangkunegara menghentikan perlawanan, kembali ke Kartasura dan mengabdi kepada raja. Juga berbaik sikap terhadap Kumpeni. Kalau masih ragu dapat bertanya kepada sang kakak yang di Pancoran, karena dia sudah kenal dengan Gubernur Jenderal sendiri. Surat itu ditutup dengan mengingatkan bahwa hendaknya pangeran menuruti nasihat saudara tua ini, karena siapa lagi yang akan dituruti kalau anak-anak Pangeran Arya Mangkunegara yang sudah meninggal tidak saling menasehati. Setelah membaca surat dari sang kakak itu, Pangeran Adipati Mangkunegara dalam hati seperti dibangunkan dari tidur, kembali teringat peristiwa yang dia alami, kembali terbayang penderitaan ayahandanya yang terbuang tanpa dosa. Ingatan itu membuat hatiku diliputi kegelapan, sehingga tak mampu berkata-kata beberapa saat. Lama-lama kemudian muncul kesadaran dan berpikir, kalau demikian, manusia hanya seperti sampah di lautan. Manusia sampahnya, Tuhan sebagai lautannya. Sampah tidak kuasa mengatur arah aliran, hanya bisa menuruti ombak lautan. Seperti halnya manusia tidak mampu mengatur apa yang akan terjadi, yang dapat dilakukan hanya berusaha dan pasrah serta menerima hasilnya sesuai ketetapan Tuhan. Setelah tenang, Pangeran Adipati Mangkunegara kemudian berkata kepada Ki Grebong, "Hei Grebong, engkau laporkan kepada Mayor Hohendoff, segala perkataan yang sudah tertulis dalam surat ini sudah saya mengerti. Aku sangat berterima kasih atas perhatian saudara tua di Batavia. Pasti akan kupikirkan untuk keselamatan semua. Tidak sekali-kali aku ingin memusuhi raja atau melawan Kumpeni yang nyata-nyata mulia, atau karena tidak takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya itu jawabanku Grebong, engkau istirahatlah di pondokan dulu." Setelah beristirahat 2 malam, Ki Grebong kembali ke Kartasura, menuju di loji menemui Tuan Mayor Hohendoff. Apa yang dikatakan Pangeran Adipati Mangkunegara sudah disampaikan semua. Tuan Hohendoff setelah mendengar laporan Ki Grebong sangat gembira, lalu berkata kepada Ki Grebong, "Engkau kembalilah bertemu Pangeran Adipati Mangkunegara. Katakan, kalau aku ingin bertemu secara pribadi di Desa Picis, beritahukan Pangeran Mangkunegara jangan membawa pengawal, dan aku pun tidak membawa pengawal." Ki Grebong menyatakan siap dan menuju Sukawati lagi. Setelah bertemu Pangeran Adipati Mangkunegara, kemudian mengatakan permintaan Tuan Hohendoff tadi. Sang pangeran menyanggupi. Ki Grebong kembali ke Kartasura dan melapor kepada Komandan Hohendoff bahwa kesepakatan bertemu yang diinginkan telah disetujui oleh Pangeran Mangkunegara. Tuan Hohendoff melapor ke keraton untuk minta izin kepada raja, karena telah mengirim utusan untuk mengadakan pertemuan pribadi. Dia akan membujuk agar pangeran mau kembali dan mengabdi kepada raja, supaya tidak selalu membuat resah orang-orang pedesaan. Apakah misi Tuan Hohendoff akan berhasil kali ini? Apakah sebenarnya komandan kompeni itu hanya akan melakukan tipu daya, atau ajakan itu hanya jebakan saja? Nantikan cerita selanjutnya dalam pos berikutnya.
Rahayu sagung tumadi, nuwun nuwun nuwun.